Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait materi struktur pendudukan yang diberikan oleh Ibu Caritin MSc. Nah, adapun langsung materi pertama itu terkait struktur pendudukan. Struktur pendudukan kita akan membahas pengertian penduduk, konsep penduduk, dan aspek kependudukan. Yang pertama, pengertian penduduk. Berdasarkan BPS, dalam statistik Indonesia menjelaskan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis penduduk Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Nah, penduduk adalah sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah negara tertentu minimal dalam jangka waktu 1 tahun pada saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk. Ya, adapun materi kedua itu terkait konsep kependudukan. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan, tenaga kerja, usahawan dalam menciptakan keekonomian ekonomi. Adit Etonomom teori Confucius membahas hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, jumlah penduduk yang terlampau besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama jumlah penduduk dikaitkan dengan luas tanah atau lahan pertanian yang tersedia memenuhi kebutuhan penduduk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju jumlah penduduk ada 3 faktor yang dominan, yaitu pertama, tingkat kelahiran, yang kedua, tingkat kematian, yang ketiga, tingkat migrasi atau perpindahan penduduk. Ya, kita masuk ke materi kita itu terkait aspek pendudukan. Aspek pendudukan yang saya akan bahas ada 3. Yang pertama, jumlah dan perkembangan. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, persebaran penduduk. Yang ketiga, kepadatan penduduk. Yang kelima, kualitas penduduk. Ataupun yang terakhir itu mobilitas penduduk. Yang pertama, jumlah perkembangan penduduk. Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan yang dimana hal ini bisa berdampak baik untuk negara jika disertai dengan kualitas dan memadai dan baik tingkat kesehatan. Adapun yang kedua itu pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk, yang misalnya peperangan, wabah penyakit, atau epidemik, kelaparan, dan bencana alam. Selain itu, stabilan negara, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. Adapun yang ketiga itu persebaran penduduk. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Hal ini terlihat hampir 60% dan seluruh penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa atau Madura, padahal kedua pulau tersebut hanya memiliki luas kurang lebih 7% dari luas wilayah Indonesia. Maka hal itu akan berdampak pada berkurangnya bahan perekonomian akibat dijadikan tempat tinggal oleh sekangkalan orang yang tinggal di wilayah itu sendiri. Yang keempat yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah persatuan luas. Kepadatan penduduk ini di suatu wilayah terdapat dicari dengan menggunakan rumus. Rumus mencari kepadatan penduduk itu kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk total dibagi luas wilayah. Adapun yang kelima yaitu kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah suatu penduduk yang memiliki tingkat kemampuan dan mampu memberikan kontribusi nyata untuk negara. Kualitas penduduk bisa dilihat dari fasilitas negara yang memfasilitasnya. Jika suatu negara mampu memberikan fasilitas yang baik terhadap penduduknya, maka penduduk akan mempunyai tingkat kualitas yang bagus. Namun sebaliknya, jika fasilitas yang diberikan oleh negara tidak cukup untuk menampung penduduknya, maka hal ini akan berdampak pada ketidakstabilan kualitas penduduk suatu dengan lainnya. Adapun yang terakhir itu terkait mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan suatu gerakan perubahan dari setiap orang ke arah lebih baik. Misalnya, negara A yang terjadi pengangguran akibat adanya rasa keinginan yang kuat atau usaha yang keras di negara A mampu bekerja dan bisa menghasilkan uang, dan hal ini bisa disebutkan sebagai mobilitas penduduknya, artinya tingkatnya untuk bergerak. Materi kedua itu terkait pertumbuhan penduduk.
Penduduk adalah suatu kegiatan urbanisasi atau perpindahan tempat tinggal yang dilakukan masyarakat kota, kemungkinan berpenampungan dalam masyarakat kecil sehingga menjadi permasalahan penduduk yang cukup tinggi yang dapat mengakibatkan hambatan dan laju perekonomian, terutama berdampak pada peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Adapun yang kedua itu teori pertumbuhan penduduk. Teori menurut Adam Smith menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat menggunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Yang ketiga yaitu menentukan laju pertumbuhan penduduk. Nah, laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah atau pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa akan mendatang. Laju pertumbuhan penduduk geometrik menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Ada 3 alasan mengapa pertumbuhan penduduk dianggap penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi di masa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumber daya per kapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang akan mempengaruhi investasi dan kualitas manusia semakin sulit. Yang kedua, banyaknya negara di mana penduduk masih sangat tergantung dengan sektor pertanian. Penduduk mengancam keseimbangan antara sumber daya alam yang langka dan penduduk sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah prioritas ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya. Adapun yang ketiga itu pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulitnya melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan di kota yang cepat. Yang keempat, dampak pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk meningkatkan dapat menyebabkan kepadatan pada suatu wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena persebaran penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk. Pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi juga akan mempersulit peningkatan kualitas penduduk. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, kesediaan lahan, air bersih, dan kebutuhan pangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit data terkait jumlah pertengahan penduduk pada tahun 2019 sampai 2023. Berdasarkan data BPS, kurun waktu dari tahun 2019 sampai 2023, jumlah penduduk di pertengahan tahun terus mengalami pertumbuhan yang positif dan berkualitas, di mana pada tahun 2019 tercatat sebesar 266.911,9 jiwa, meningkat menjadi 203,9 jiwa pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 sedikit menaik menjadi 272.682,5 jiwa, dan pada tahun 2022 naik lagi sebesar 275.733,8 jiwa. Sedangkan pada tahun 2003 merupakan tingkat terbesar, yaitu 278.696,2 jiwa. Nah, itu sedikit pembahasan dari data laju pertengahan penduduk pada tahun 2019 sampai 2023. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan lainnya. Selanjutnya itu hubungan penduduk, tenaga kerja, dan akan kerja. Penduduk yang memasuki usia kerja membutuhkan pekerjaan dapat membutuhkan kebutuhan dan dapat bertahan hidup. Namun, penduduk kemungkinan akan dihadapkan berbagai macam masalah dalam mencari pekerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh sempitnya lapangan pekerjaan tersedia. Apabila penduduk semakin bertambah, maka tenaga kerja juga ikut bertambah. Begitu pula dengan angkatan kerja yang ikut bertambah. Akibatnya, kesempatan kerja menjadi berkurang. Hal ini tersebut merupakan masalah utama dari ketenagakerjaan dan kemudian dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Dan juga pengaruh penambahan jumlah penduduk terhadap angkatan kerja. Penambahan tenaga kerja atau angkatan kerja tidak dapat diimbangi dengan pertambahan kesempatan kerja yang dapat diciptakan oleh kegiatan ekonomi.
yang baru maupun perluasan yang lama. Akibatnya akan memperbesar jumlah pengangguran dan pada akhirnya menghambat pembangunan ekonomi. Ya, adapun pembahasan materi kita yang terakhir yaitu persoalan SDM di Indonesia saat ini. Nah, produktivitas sumber daya manusia di Indonesia semakin rendah dan sulitnya untuk ditingkatkan, di mana tingkat produktivitas masih tergolong buruk jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia. Hal ini terkonfirmasi di ukuran produk domestik bruto PBD sejak 2011 ketika posisi Indonesia cenderung stabil. Salah satu hal ini yang mempersulit peningkatan produktivitas sumber daya manusia adalah tingkat didukungnya oleh keterampilan tepat dapat mengatasi tantangan industrialisasi, terutama teknologi dan digitalisasi. Nah, dan lagi-lagi, kurangnya keterampilan sumber daya manusia dan rendahnya pencapaian pendidikan masih menjadi masalah terkait SDM di Indonesia. Menurut Scotty for Human Resource Management yang mewakili 258.000 anggota lebih dari 160 negara, salah satu tantangan utama sumber daya manusia ini adalah pertumbuhan atau persaingan talenta. Nah, kita melihat data di Indonesia sendiri, data menunjukkan bahwa jumlah pekerja memiliki tingkat pendidikan rendah hingga Agustus 2018 sebesar 58,78%. Pekerja Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan rendah, sedangkan pada Februari 2019 tercatat sebesar 58,26%. Karena sebagian besar sumber daya manusia yang memiliki keterampilan terbatas dan tingkat pendidikan rendah, maka akan sulit meningkatkan produktivitas dan sumber daya manusia akan bersaing. Menurut pendapat saya agar SDM di Indonesia siap untuk menghadapi kompetensi global adalah dengan menghasilkan SDM unggul baik melalui jalur formal maupun non formal, yaitu dengan memenuhi kebutuhan terhadap pendidikan yang bermutu dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, suatu bangsa yang tidak menguasai iptek akan bertindak dan tertinggal dalam persaingan global yang keras dan ketat. Maka strategi yang perlu diterapkan adalah melakukan pelatihan dan pengembangan yang tertumpu pada landasan pendidikan yang kuat dan berpacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.